Si Ujlim meminta pendapat Agatha mengenai kitab sucinya dan bagaimana jawaban Agatha terhadap kitab sucinya. Mari kita tonton video ini sampai tuntas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, Halo, Islam Kristen, Bang. Islam. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan, Bang. Nggak ada nanya tentang agama sih. Kakak dulu deh, kayak mana pendapat kakak tentang Quran? Quran nggak lebih dari dongeng. Kenapa bisa kakak sebut nggak lebih dari dongeng? Ya karena sumbernya dari satu orang dan itu tidak faktual, tidak ada saksi. Sama seperti kayak cerita-cerita rakyat gitu kan. Dengar-dengar disampaikan turun-temurun gitu. Kayak cerita Malin Kundang. Nah itu nggak ada saksinya, nggak ada juga narasi-narasi yang bersejarah yang mendukung itu gitu. Kayak kisah-kisah Cinderella gitu. Itu kan cuman cerita yang dipercaya gitu. Memang memiliki kayak pesan-pesan moral. Tapi itu bukan kebenaran gitu. Coba kakak spill dong Quran yang menurut kakak itu dongeng. Yang pertama, Isa diserupakan dongeng. Terus Fir'aun yang disebut muslim dongeng. Di mana Fir'aun disebut muslim? Surah Yunus 90. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tiada Tuhan, melainkan Tuhan yang dipercaya Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim." Apakah benar Fir'aun itu muslim? Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut, lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas sehingga ketika Fir'aun hampir mati tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berkuasa dan berhak disembah selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel, dan termasuk aku orang-orang Muslim yang berserah diri kepadanya." Itu maksudnya Fir'aun itu ketika dia mau tenggelam, dia baru mau menyadari kalau itu Allah ada, dan dia mau istilahnya mau tobat gitu Kak. Bukan ketika dia hidup dia itu Islam, tapi ketika dia udah menerima adab yang diberikan kepada Allah, baru dia mau menyadari. Tapi itu udah nggak bisa. Yang saya pertanyakan bukan itu. Taurat Musa itu tidak pernah mengatakan Fir'aun itu demikian. Sementara kenapa Muhammad menerangkan hal yang demikian? Itu makanya saya bilang ini lawak-lawak kayak dongeng gitu. Coba kamu bisa baca Tauratnya Musa. Fir'aun itu tidak pernah mengimani Tuhannya Bani Israel. Kenapa di dalam Quranmu seperti ini? Itu baru satu. Lalu yang kedua, Isa katanya diserupakan. Ini Kami lebih percaya dongeng lagi. Kalau Isa diserupakan itu kami percaya. Karena yang dinaikkan ketika Yesus itu diangkat, dia digantikan sama Yudas. Dalilnya mana? Allah mengatakan menggantikan dia dengan Yudas. Kami percaya, tapi nah ini makanya saya juga percaya kisah Cinderella itu seperti itu, tapi nggak ada saksi, nggak ada bukti, kan gitu. Sama kan? Gini kan, di Quran Isa itu akan turun kedua kalinya. Kami nggak nanyakan itu.
Iya, nanti Yang ketika kami pertanyakan itu bukan dia datang kedua kali. Yang kami pertanyakan, kenapa Muhammad menarasikan Isa diserupakan? Siapa Isa ini yang diserupakan? Apa masalahnya sehingga dia hampir disalib? Terus kalau kamu mengatakan dia diserupakan dengan Yudas, Yudas ini siapa lagi? Allah tidak pernah menceritakan Yudas di sini. Yudas itu Dajjal, Kak. Yudas itu Dajjal, di mana dalilnya? Yudas Iskariot. Di mana dalilnya Yudas itu Dajjal? Muhammad aja nggak pernah nyinggung nama Yudas. Kok kamu bisa menambahkan dongengnya Muhammad jadi dongeng yang baru lagi nih sekarang? Gimana, bro? Saya ngomong seperti ini, datanya itu dari Ustadz. Kalau nggak percaya, kakak denger aja lah di Ustadz Ya, Abdul Somad. ini bang, ini makanya saya bilang kayak cerita Cinderella dari mulut ke mulut. Faktanya nggak ada, datanya nggak ada. Kan itu tadi udah saya bilang. Sama seperti ini. Jadi ini ustadzmu pun sama. Lagi ngarang-ngarang juga kayak bacaanmu ini gitu. Ngarang-ngarang nggak jelas gitu loh. Nah, pertama, Muhammad nggak pernah ketemu Yesus. Nggak pernah ketemu Isa. Nggak Ya. pernah kenal juga siapa Yudas. Tiba-tiba ini ada nabi baru lagi nih. Ustadz-ustadzmu itulah saya sebut nabi. Kenapa? Karena mereka mewahyukan lagi ada nama Yudas. Gitu kan? Allah aja nggak pernah ngomong di sini ada Yudas. Berarti ustadz-ustadz kau itu lebih-lebih dari Allah. Ngeri nggak? Ngeri. Makanya kalian ini ngarang-ngarang cerita. Ada pula Yudas, Allah aja nggak kenal Yudas. Muhammad aja nggak pernah kenal Yudas. Kok bisa? Kalian menarasikan dongeng lagi nih. Makanya aku bilang, kok ngeri kali kalian dongengnya. Udah dongeng fitnah lagi. Quran itu bagi kami ya, kitab yang paling sempurna. Bagi saya kisah Cinderella itu juga dongeng yang paling enak didengarkan telinga saya waktu saya kecil sama ibu saya. Iya, saya mempercayai itu dulu. Jadi bahkan sampai saya berhayal dulu punya pangeran. Ya gini, kalau di Injil, ini bahas Injil ya. Injil apa Jelas, dulu? saya nggak tahu ayatnya, karena saya bukan orang Kristen. Tapi yang saya tahu itu Injil itu. Kamu kenal Injil dari mana? Dari Muhammad kan? Ini ayatnya. Mana tahu saya salah, mungkin bisa kakak lempangkan lah. Dia membatalkan, lebih baik hukum Torah itu batal daripada apa tuh kak? Mungkin tadi kamu saya persilakan bertanya Alkitab, nggak mau. Oh, ini aja lah kak. Kenapa? Apa pandangan kakak tentang ini? Terus kau lari. Mungkin kakak kejauhan mungkin. Loh, kok kejauhan? Kan tadi pertanyaan kamu masih ingat nggak? Iya. Nah, apa pandangan kakak tentang bacaan kami ini? Katamu. Saya bilang ini beberapanya adalah dongeng. Apa tuh? Kayak Fir'aun tadi. Dongeng. Isa diserupakan, lebih dongeng lagi. Nah ini, coba fokus dulu ke Isa. Buktikan satu ayat di situ itu bukan dongeng. Nah itu. Masalahnya kamu tidak sanggup. Ya, kamu pasti akan kabur dari sini. Ada ayatnya Isa itu bakalan turun kedua kalinya. Saya nggak nanya itu. Saya bilang kasus diserupakan itu. Iya, dan itu dia akan. Kenapa? Dan dia akan bersaksi bahwa saya nggak nanya Saya nggak nanya itu. Saya nanya kasus dia diserupakan. Siapa yang diserupakan? Di abad keberapa itu penyerupaannya? Kan nggak jelas kan? Sama kayak Cinderella. Keberadaannya tahun berapa nggak tahu. Pangeran-pangeran itu entah siapa nggak tahu. Itu cuman ada asumsi-asumsi liar yang dinarasikan satu orang, diutarakan dari mulut ke mulut, terus turun-temurun. Saya suka itu. Bahkan saya suka banget denger dongeng itu. Waktu saya kecil, tidur. Itu memang saya impikan itu ketika besar nanti pokoknya aku jadi
princess, ketemu pangeran berkuda. Nggak taunya hidup nggak seindah dongeng. Nah ini sama seperti kayak iman kamu ini. Nggak lebih dari dongeng. Kalian itu lagi didongengin, nanti kalian dapat bidadari di surga entah apa-apa ceritanya. Tapi nggak jelas kan sumbernya dari mana. Iya dong. Bener kan? Makanya saya bilang, enak emang, enak. Di telinga itu indah banget. Bikin tidur, berharap terus. Tiap hari makan banyak, supaya apa? Cepat gede ketemu pangeran. Tiap hari kalian sholat, supaya apa? Nanti dapat bidadari. Tapi itu kan belum fakta. Enak emang. Cinderella itu juga ada pesan-pesan moralnya gitu loh. Gini Kak. Ada hal Kak. baik yang bisa ditangkap. Loh, Tapi itu nggak ada artinya. Kosong. Kalau kakak mau fakta dari ajaran Islam tentang surga itu ada, yang masuk surga itu dapat bidadari, ada sungai yang mengalir di bawahnya. Kakak mati dulu. Ya udah, satu orang yang keluar dari neraka yang beragama Islam siapa? Nggak ada, makanya saya bilang dongeng. Tetapi imannya orang Kristen, ada yang udah bangkit dari mati, siapa? Lazarus. Ada orang yang sudah bangkit dari mati, siapa? Yesus. Maka saya percaya sorga yang diberitakan Yesus itu tidak ada 72 bidadari. Karena yang udah keluar dari kematian itu nggak pernah menarasikan ada bidadari. Kamu mau itu kan Zaki? Ya mati dulu, udah. Yesus udah buktiin. Lazarus udah buktiin. Masalahnya dari pihak Islam, satu orang pun belum ada yang bisa membuktikan. Itu. Kakak kalau mau tahu mati dulu. Loh Yesus udah. Lazarus udah. Mereka nggak pernah bilang ada bidadari. Makanya aku bilang itu dongeng. Ngerti kan di sini Jaki? Dongeng. Coba. Yesus sudah mati. Bangkit. Dia nggak pernah bilang ada 72 bidadari. Itu menurut kakak. Itu menurut kakak Yesus sudah mati. Itu menurut Yesus. Menurut orang-orang yang sejaman. Enggak, itu menurut kakak Yesus sudah mati. Tapi bukan menurut saya. Bukan menurut saya. Dengar, bukan menurut saya. Itu menurut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matias, Yakobus, banyak orang. Kenapa? Karena mereka semua melihat dengan mata kepala mereka. Nah ini cuman menurut siapa? Isapan jempol satu orang pria Arab yang menikahi anak mantunya sendiri, bekas istri anaknya, Zainab. Ini cuma narasi satu pria Arab yang menikahi Aisyah 6 tahun dan menggaulinya 9 tahun. Ini cuma narasi satu pria Arab yang mukanya asam ketika bertemu dengan Abdullah bin Umi Maktum di Abasa ayat 1. Mukanya asam. Saya nggak percaya narasi satu orang yang kelakuan yang menjilei kalau saya bilang. Saya lebih percaya sama rasul-rasul itu. Dan mereka hidupnya kudus. Mereka bahkan tidak pernah menggauli budak di ranjang istrinya sendiri. Rasul Yohanes bahkan tidak pernah menikahi bocil. Bahkan Rasul Yohanes juga tidak pernah kesurupan setan. Nah itu, saya lebih percaya sama orang-orang yang sejaman. Bayangin, semua rasul itu tinggal sama Yesus. Memetik gandum bareng-bareng loh. Ini jelas. Orang-orangnya diberi makan oleh Yesus bareng-bareng. Nah ini, satu orang yang gak jelas ini, yang jaraknya 600 tahun, kenal juga enggak dia. Siapapun gak kenal. Saksinya gak ada. Yang ngangkat dia jadi nabi, malah si Buhairo, orang yang gak tahu agamanya apa. Ya ini orang yang gak jelas ini. Dapat wahyu di goa. Waktu malam hari mimpi. Terus kamu beriman sama yang kayak gitu. Makanya kalau kamu tadi mengatakan, Kak mati dulu, Yesus udah. Lazarus udah, ada 2 yang sudah mati dan bangkit. Ya. Itu menurut kakak. Nah, bukan menurut saya. Itu menurut fakta. Ajaran kakak. Itu ajaran kakak. Kalau saya buka sejarah gimana? Itu yang di luar kakak. Dari Kristen. Bukan ajaran saya.
Ada fakta di luar dari Kristen, namanya Flavius Josephus, namanya Tacitus, dia menarasikan ada seorang bijaksana. Dia nggak menuhankan Yesus. Dia memang mati, disalibkan pada hari Jumat dan bangkit pada hari ketiga. Ini bukan dari iman saya, bahkan di luar dari iman saya. Ini sejalan dengan sejarah. Nah ini, penyerupaan ini, siapa yang mendukung ini? Fakta yang mendukung ini di abad 1. Ada manusia yang diserupakan. Ya ada. Sama seperti Cinderella. Coba sekarang. Ya iya, Cinderella itu juga dari Allah, kata ibuku waktu dongengin aku itu. Dari mana? Itu kisah Cinderella itu juga dari Allah. Iya, ibuku juga bilang gitu. Aku dapat wahyu, nak. Ini dongengnya. Dengarkan, nak. Makanya kami percaya. Ini benar. Makanya kami akan membayangkan. Anak-anak itu akan membayangkan. Cinderella itu cantik. Pangeran itu tampan berkuda putih. Itu dia juga dapat wahyu, ibu saya. Kalau ditanya siapa penulisnya, nggak jelas. Sekarang Jaki saya tanya, penulis surat Al-Baqarah siapa? Penulis itu firman enggak? Saya tanya, penulis surat Al-Baqarah sehingga dituliskan, dicetak di sini. Siapa penulis surat Al-Baqarah? Awalnya kakak tahu nggak Quran itu dari Saya tanya penulis surat Al-Baqarah siapa? Nanti saya tanya penulis cerita Cinderella siapa? Nggak ada yang tahu. Coba pastikan ini, siapa penulis surat Al-Baqarah? Jangan sampai kayak Cinderella loh kisahnya. Coba, siapa penulisnya? Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu ditulis siapa? Jangan kayak Cinderella loh, nggak ada penulisnya. Apakah sapi betina? Penulisnya orang-orang yang hafal Quran. Sebutin namanya. Nggak akan tahu, sampai botak sariawan. Kamu nggak akan temukan ini jawabannya ini. Kenapa? Karena Quran yang di zaman Muhammad aja, manuskripnya sampai sekarang ini nggak ada yang tahu. Ini baru keluaran Kairo 1924. Quran di zamannya Muhammad, bahkan di zaman para sahabatnya, nggak ada. Kita nggak akan pernah tahu itu. Bagaimana bentukannya, bagaimana mushafnya. Gimana? Sama dong kayak kisah Cinderella. Kisah Cinderella itu banyak di cerita-cerita buku-buku anak SD, di buku-buku cerita dongeng-dongeng itu banyak. Tapi asal usulnya dari mana diselidiki? Gak tahu. Pokoknya ada aja di Gramedia. Sama kayak ini. Ini juga ada aja di Gramedia. Dari mana nggak tahu. Oke. Mau sholat dulu gak ya? Oke, siap. Selamat sholat ya.